Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar matematika, selamat datang kembali pada seri pembelajaran evaluasi pembelajaran matematika. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari hakikat evaluasi pembelajaran beserta konsep-konsep dasarnya. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai fungsi, tujuan, dan prinsip evaluasi pembelajaran. Materi ini penting dipahami karena evaluasi bukan hanya digunakan untuk memberikan nilai, tetapi juga menjadi dasar dalam memperbaiki proses pembelajaran. Sebelum membahas fungsi, tujuan, dan prinsip evaluasi, mari kita mengingat kembali pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi mengenai proses maupun hasil belajar siswa guna mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Artinya, evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa nilai, tetapi juga memperhatikan bagaimana proses belajar siswa berlangsung. Di dalam evaluasi terdapat dua kegiatan penting, yaitu pengukuran atau measurement yang menghasilkan data berupa skor, serta penilaian atau assessment yang memberikan makna terhadap hasil pengukuran tersebut. Hasil evaluasi inilah yang nantinya menjadi dasar bagi guru dalam mengambil berbagai keputusan pembelajaran. Dalam pembelajaran matematika, evaluasi memiliki peran yang sangat penting. Pertama, evaluasi membantu guru mengetahui pemahaman konsep yang dimiliki siswa. Kedua, mengukur kemampuan prosedural atau langkah-langkah penyelesaian soal. Ketiga, menilai kemampuan pemecahan masalah matematika. Selain itu, evaluasi juga membantu guru mengetahui efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan serta mengungkap proses berpikir siswa ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan demikian, guru tidak hanya mengetahui jawaban benar atau salah, tapi juga memahami cara berpikir siswa. Selanjutnya, kita membahas fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi yang pertama adalah mengetahui hasil belajar siswa sehingga guru dapat melihat tingkat penguasaan materi. Kedua, mendiagnosis kesulitan belajar agar guru dapat memberikan bantuan yang sesuai. Ketiga, sebagai alat seleksi, misalnya dalam menentukan kenaikan kelas atau kelulusan. Keempat, memperbaiki proses pembelajaran melalui refleksi terhadap kegiatan belajar yang telah dilaksanakan. Dan yang kelima, mengevaluasi strategi maupun metode mengajar sehingga pembelajaran berikutnya menjadi lebih efektif. Dalam pembelajaran matematika, fungsi evaluasi memiliki karakteristik yang lebih khusus. Evaluasi digunakan untuk menilai hasil sekaligus proses penyelesaian soal. Guru juga dapat mengetahui apakah siswa benar-benar memahami konsep atau hanya menghafal rumus. Selain itu, evaluasi membantu mengidentifikasi kesalahan berpikir siswa sehingga dapat dilakukan perbaikan strategi belajar yang lebih tepat. Sekarang kita masuk pada tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan yang pertama adalah mengetahui tingkat penguasaan materi atau capaian kompetensi siswa. Tujuan berikutnya yaitu menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi juga memberikan umpan balik kepada siswa agar mereka mengetahui bagian yang sudah dikuasai maupun yang masih perlu diperbaiki. Selain itu, hasil evaluasi membantu guru mengambil keputusan seperti memberikan remedial atau pengayaan. Pada akhirnya, seluruh proses tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam pembelajaran matematika, tujuan evaluasi tidak hanya melihat hasil akhir. Evaluasi bertujuan menilai pemahaman konsep matematika siswa. Selain itu, menilai kemampuan berpikir logis dalam menyusun langkah penyelesaian, kemudian menilai kemampuan pemecahan masalah, dan yang terakhir, menilai kemampuan komunikasi matematis, yaitu kemampuan siswa menjelaskan ide maupun alasan dari penyelesaian yang dilakukan.
Agar evaluasi menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa prinsip. Prinsip pertama adalah validitas, yaitu evaluasi harus benar-benar mengukur kemampuan yang ingin diukur. Kedua adalah reliabilitas, yaitu hasil evaluasi harus konsisten apabila dilakukan dalam kondisi yang sama. Ketiga adalah objektivitas, artinya penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan bebas dari unsur subjektivitas. Keempat adalah keadilan atau fairness, yaitu evaluasi tidak bersifat diskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa. Selain prinsip-prinsip tersebut, evaluasi juga harus bersifat komprehensif, yaitu mencakup seluruh aspek yang ingin dinilai. Evaluasi juga harus dilakukan secara berkesinambungan sehingga perkembangan belajar siswa dapat dipantau dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, evaluasi harus praktis dan efisien sehingga mudah dilaksanakan namun tetap mampu menghasilkan informasi yang berkualitas. Dalam pembelajaran matematika, prinsip-prinsip tersebut diterapkan dengan menyusun soal sesuai indikator kompetensi yang ingin dicapai. Guru juga tidak hanya menilai jawaban akhir, tetapi memperhatikan proses penyelesaian siswa. Penggunaan rubrik penilaian yang jelas membantu penilaian menjadi lebih objektif dan konsisten. Selain itu, guru juga perlu mempertimbangkan kemampuan siswa agar evaluasi berlangsung secara adil. Setelah mempelajari seluruh materi, dapat kita lihat bahwa fungsi, tujuan, dan prinsip evaluasi saling berkaitan. Fungsi evaluasi menjelaskan peran evaluasi dalam pembelajaran, seperti mengetahui hasil belajar, mendiagnosis kesulitan, melakukan seleksi, dan memperbaiki pembelajaran. Tujuan evaluasi menjelaskan apa yang ingin dicapai, misalnya mengetahui penguasaan materi, memberikan umpan balik, membantu pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan prinsip evaluasi menjadi pedoman pelaksanaan evaluasi agar berlangsung secara valid, reliable, objektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, ketiga komponen tersebut tidak dapat dipisahkan. Sebagai penutup, mari kita simpulkan materi pada video kali ini. Evaluasi pembelajaran merupakan proses sistematis yang digunakan untuk mengetahui dan menilai proses maupun hasil belajar siswa. Dalam pembelajaran matematika, evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga membantu memahami proses berpikir siswa. Evaluasi memiliki berbagai fungsi, diantaranya mengetahui hasil belajar, mendiagnosis kesulitan belajar, melakukan seleksi, serta memperbaiki proses pembelajaran. Evaluasi juga bertujuan mengetahui tingkat penguasaan siswa, memberikan umpan balik, membantu pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Agar pelaksanaannya menghasilkan informasi yang akurat, evaluasi harus berpedoman pada prinsip validitas, reliabilitas, objektivitas, keadilan, komprehensif, berkesinambungan, serta praktis dan efisien. Demikian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman mengenai fungsi, tujuan, dan prinsip evaluasi pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran matematika. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.